Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yang artinya terdapat semua dicek terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Sudah. Ya. Pak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak-anak, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan kita dalam belajar pada pagi hari ini. Baik, Mas Hakim tolong pimpin doa terlebih dahulu. Lalu siap gerak. Udah mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, materi sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah Muhammadiyah. Ada yang masih ingat pelajaran sejarah Muhammadiyah kemarin yang kita bahas? Ya, Mas. Muhammadiyah berdiri tahun 1912. 1912. Oleh Raja Mataram. Ya, dan di mana tempatnya? Ada yang tahu? Di Jogja. Ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang memahami kepribadian Muhammadiyah. Yang mana sebelum kita masuk ke materi, ini ulasan singkat seputar materi kemarin tentang sejarah Muhammadiyah, yang mana Muhammadiyah didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Ini ulasan sedikit materi kemarin. Dan pada pagi hari ini Bapak ingin kalian membagi 4 kelompok, membahas tentang yang pertama prinsip kepribadian Muhammadiyah, yang kedua pendidikan dalam Muhammadiyah, yang ketiga aktivitas sosial Muhammadiyah, dan yang terakhir dakwah dan kepemimpinan Muhammadiyah. Baik, Bapak beri waktu 2 menit, tolong dicari di internet tentang 4 materi ini. Ya, bagi 2 atau 3 kelompok. Silakan. Sudah siap semuanya? Belum Pak. Belum. Baik, ini siap? Ya, Pak. Ya. Kelompok 1 siapa? Kelompok pertama, mulai dari sana ya. Membahas tentang prinsip kepribadian Muhammadiyah. Ya, salah satu presentasi. Ayo Mas David sebagai ketua Ya. kelompok. Ayo silakan. Kepribadian Muhammadiyah. Prinsip kepribadian Muhammadiyah. Benar Pak. Ya. Mungkin nomor 2 dulu aja Pak. Oh, kelompok 2. Ya. Ya. Ya, kelompok 2 yang belakang Pendidikan dalam Muhammadiyah. tentang prinsip kepribadian Muhammadiyah. Oke, prinsip kepribadian Muhammadiyah itu Muhammadiyah menganut nilai-nilai yang inklusif dan toleran, menjunjung tinggi ke pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter, aktif dalam aktivitas sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengusung dakwah dengan pendekatan yang membuka dan menghargai perbedaan.
Ini juga menekankan kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kita beri plus dulu kepada kelompok saya sudah siap tentang pendidikan dalam Muhammadiyah. Pendidikan Dalam Muhammadiyah. dalam Muhammadiyah. Pendidikan dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah menekankan pendidikan sebagai sarana utama pembentukan karakter. Dengan pendekatan inklusif, organisasi ini mengadvokasi sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Islam, memberikan akses pendidikan bagi semua, dan mendorong pengembangan potensi individu. Oke, kita beri plus dulu. Dan kelompok selanjutnya tentang aktivitas sosial Muhammadiyah. Siap. Aktivitas sosial Muhammadiyah. Aktivitas sosial Muhammadiyah mencakup berbagai program kegiatan masyarakat. Organisasi ini secara aktif terlibat dalam upaya peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan perempuan, serta penyediaan bantuan kesehatan sosial. Mencerminkan komitmen untuk kontribusi positif dalam kemajuan kesehatan sosial. Baik, ya kita beri plus dulu. Terakhir tentang dakwah dan kepemimpinan Muhammadiyah. Ya, terkait dakwah dan kepemimpinan Muhammadiyah. Muhammadiyah menganut pendekatan dakwah yang inklusif dan toleran. Organisasi ini mempromosikan penyebaran ajaran Islam dengan sikap yang membuka, menghormati perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama. Selain itu, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Oke, baik, kita beri plus dulu pada teman-teman. Di sini Bapak akan mengulas lagi apa yang telah kalian sampaikan tadi. Yang pertama tentang prinsip kepribadian Muhammadiyah. Prinsip kepribadian Muhammadiyah di sini dijelaskan didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan, keadilan dan keikhlasan. Anggota Muhammadiyah diharapkan untuk menjadi teladan dan kebaikan dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Kenapa di sini disebutkan nilai-nilai kebersamaan? Karena dakwah Muhammadiyah itu mengacu pada dakwahnya Nabi Muhammad, yang mana di saat itu perlunya kebersamaan untuk menciptakan umat Islam hingga berkembang pada saat ini. Makanya terciptalah nilai-nilai kebersamaan, keadilan, perlunya keadilan dalam membuat suatu organisasi terlebih dahulunya. Dan yang terakhir itu keikhlasan, perlunya rasa ikhlas dalam diri kita sendiri dalam menjalani atau menghadapi terhadap anggota Muhammadiyah diharapkan untuk menjadi teladan dalam kebaikan dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang pendidikan dalam Muhammadiyah. Ini Mas dibaca. Pendidikan dalam Muhammadiyah. Pendidikan dalam Muhammadiyah memiliki jaringan sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di Muhammadiyah bertujuan untuk pembentukan karakter, kecerdasan, dan keterampilan yang holistik. Ya. Dalam pendidikan Muhammadiyah ini, organisasi Muhammadiyah itu tidak hanya sebuah organisasi, tetapi juga menciptakan suatu pendidikan maupun sekolah dasar hingga jenjang universitas, termasuk di UMS atau UMI atau dimanapun itu. Jadi tidak hanya sebatas nama organisasi Muhammadiyah, akan tetapi Muhammadiyah juga menciptakan pendidikan maupun yang lainnya, terutama kesehatan dan yang lainnya. Itu yang selanjutnya kita membahas tentang aktivitas sosial Muhammadiyah. Iya, Mas Hakim bisa membacakan. Aktivitas sosial Muhammadiyah. Muhammadiyah aktif dalam pemberdayaan masyarakat, bantuan kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial. Melalui berbagai programnya, Muhammadiyah berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Ya, dalam aktivitas sosial Muhammadiyah ini perlunya kita dalam bersosialisasi, dalam berdakwah di Muhammadiyah itu tanpa sosialisasi maka umat Islam tidak akan berkembang. Maka perlunya adanya aktivitas sosialisasi Muhammadiyah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Dan yang selanjutnya itu tentang dakwah dan kepemimpinan Muhammadiyah. Yuk Mas, tolong dibacakan. Dakwah dan kepemimpinan Muhammadiyah. Muhammadiyah mendorong dakwah yang bersifat inklusif dan toleran. Organisasi ini juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas
cerdas dan juga bertanggung jawab dalam memimpin. Ya, dalam pemimpin Muhammadiyah perlunya mendorong dakwah bersifat inklusif atau toleran. Tidak memandang ini agama Islam atau tidak memandang itu. Jadi dalam memimpin itu harus adil. Dalam organisasi itu juga menghasilkan pemimpin yang berintegrasi dan bertanggung jawab dalam memimpin. Jadi contoh seperti Rasulullah SAW yang mana tidak ketika Fatul Mekah itu tidak ada pembedaan antara orang kafir dan orang Islam, tetapi semuanya tetap dilindungi. Nah, itu prinsip pemimpin dalam Muhammadiyah. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang berperan penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Kepribadian Muhammadiyah yang mengedepankan moderasi, kebersamaan dan keadilan sebagai alasan dalam berbagai aktivitasnya. Ya, baik. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap kalian bisa mengerti tentang kepribadian Muhammadiyah terutamanya, dan insya Allah ada sedikit tugas rumah untuk kalian yang telah Bapak share di grup WA. Nanti tolong dibaca dan dipelajari. Baik anak-anak, sudah paham semuanya? Ada yang mau bertanya? Cukup. Baik, Bapak akhir dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.